Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah renungan pagi ini pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di HKBP nomor 23 ayat 3. Sondang siang dewata, hati urun siang gijang, banture sondang imam, rohanami asa sona. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Lewat nafas kehidupan, waktu dan kesempatan ini. Hingga kami boleh menikmati dan merasakan hari yang baru ini. Dan sebelum kami akan berangkat untuk memulai kegiatan kami, terlebih dahulu kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan ajari kami Tuhan, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi renungan untuk kita pada pagi ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28, begini firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bekerja berasal dari kata dasar kerja. Bekerja adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda dan juga terkandung dengan konteksnya. Bekerja memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga bekerja dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat di dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian ketika kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Dan selanjutnya ketika kita juga membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-15, Tuhan Allah berfirman bahwa
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita melihat di dalamnya ada makna suatu pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Maka kita melihat bahwa harus terkandung aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan natural untuk bertanggung jawab berdasarkan mandat ilahi. Apa yang dilakukan karena kesengajaan dan terencana. Oleh karena itu terkandung di dalamnya suatu gabungan kesadaran terasa dan rasio yang dilakukan karena ada tujuan yang luhur, mandat ilahi tadi, yang implikasinya memberi makna bagi diri manusia. Bukan hanya sekedar kepuasan biologis saja Bapak Ibu, akan tetapi untuk mewujudkan yang diinginkannya agar dirinya mempunyai arti dan makna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika pada pagi ini di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maka kita melihat bahwa konteks ayat di dalam firman Tuhan pada pagi ini adalah bahwa sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus memiliki cara pandang sebagai berikut dalam hal pekerjaan atau tugas yang akan kita lakukan. Yang pertama, pekerjaan yang diambil adalah pekerjaan yang harus disepakati sebagai pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang membawa kita kepada dosa. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, bukan pekerjaan yang membawa kita kepada dosa seperti kehidupan lama. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi melakukan pekerjaan yang baik. Demikianlah Bapak Ibu, melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, dikerjakan dengan profesional, dengan niatan dan semangat untuk kemandirian hidup. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi baiklah ia bekerja dengan keras dan melakukannya dengan tangannya sendiri. Dan yang ketiga, hasil dari pekerjaannya bukan semata bagi pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri, melainkan harus dipandang juga oleh kita sebagai orang percaya adalah modal dan sarana dari Tuhan untuk berbagi bagi sesama yang mengalami kekurangan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi mereka supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sehingga Bapak Ibu, kita semua akan memiliki suatu kehidupan yang telah menunjukkan kematangan spiritual, yaitu melalui praktek atau gaya hidup manusia baru yang penuh dengan kasih, yang tidak egois, dengan saling berbagi kehidupan dengan sesama. Jadi jika kita telah menyatakan diri bahwa kita telah hidup baru dalam Yesus Kristus, sebagaimana dalam konteks dalam Efesus pasal yang keempat, maka kita harus mau bekerja dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Pekerjaan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Serta kita harus memiliki hati seorang penabur, bukan penumpuk harta kekayaan yang pelit dan buta hatinya. Supaya berkat Allah melimpah bagi kita semua, bagi kita, bagi keluarga, bagi sesama, serta lingkup komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberangkatkan kita untuk kita diperlihatkan, diingatkan. Kita memiliki tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen untuk berangkat, bekerja, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memakai berkat yang ada di dalam diri kita untuk kita salurkan kepada orang lain agar kita menjadi alat Tuhan dalam mengabarkan atau melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 467 ayat 1. Kasih rohamu puji Allah manusia di pahia
dohot ngunu nami gabe ulam-ulami. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada pagi ini, yang mengingatkan kami agar di dalam setiap anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami, terlebih atas keselamatan dan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh memaknainya dengan kehidupan kami yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kami harus tunjukkan bahwa firman-Mu telah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berangkat melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan dan firmankan kepada kami. Dan saat ini juga Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu dan kuatkan kami untuk kami boleh melakukannya dengan sukacita yang daripada Tuhan, agar ketika kami melakukan setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, itu juga menjadi jalan Tuhan untuk Tuhan pakai memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami akan melangkah, kiranya Tuhan yang memberkatinya, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, tetapi pada saat ini menjadi kesempatan saya yang terakhir untuk mengabarkan kabar sukacita pada ibadah pagi, oleh karena perpindahan ataupun kelanjutan dari SK pelayanan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu yang ada di gereja HKBP Resort Medan Johor ini, dan Tuhan memberkati kita dalam setiap kegiatan aktivitas, dan kita pun saling mendoakan untuk Tuhan tetap setia menjaga dan melindungi kita. Shalom, Horas, selamat pagi.